Hai Moviers, apa kabar? Selalu sehat ya? Kali ini kita akan bahas film bergenre action yang dibintangi oleh Liam Neeson. Film yang berdurasi 1,5 jam ini berjudul Taken. Bagaimana kesimpulan filmnya menurut GW? Ditunggu di akhir review ya. Let's go, kita mulai. Dikisahkan Brian, yang merupakan seorang pensiunan tentara dan CIA, sekarang sedang berusaha untuk menjalin hubungan ayah dengan putrinya yang sempat merenggang setelah sekian tahun tidak pernah ada waktu untuk keluarganya. Hal itu pula lah yang menyebabkan Brian bercerai dengan Lenore, mantan istrinya. Kim adalah putri Brian, seorang remaja cantik berusia 17 tahun yang tinggal bersama Lenore dan ayah tirinya yang kaya. Suatu hari, Kim meminta izin ke Brian ayahnya untuk pergi ke Paris bersama temannya. Awalnya, Brian tentu saja tidak memberikan izin tersebut karena khawatir seorang gadis yang baru berusia 17 tahun pergi ke luar negeri tanpa pengawasan orang tua. Tapi, pada akhirnya, Brian mengizinkan Kim pergi ke Paris dengan persyaratan yang ketat, layaknya ayah yang protektif. Setibanya Kim dan temannya di Paris, mereka berkenalan dengan seorang pemuda yang ramah. Tapi ternyata pemuda itu merupakan anggota dari sindikat human trafficking atau perdagangan manusia. Di saat Kim sedang ditelepon oleh Brian, Kim melihat temannya diculik di tempat penginapannya. Dan sekarang, para penculik itu mengejar dan ingin menangkap Kim. Mengetahui kejadian penculikan itu, Brian lalu membimbing Kim bagaimana caranya untuk bisa meninggalkan petunjuk apapun tentang penculiknya, supaya Brian bisa datang menyelamatkannya berdasarkan petunjuk tersebut. Brian pun berangkat ke Paris untuk mulai menyelamatkan Kim putrinya. Dia pergi ke apartemen yang merupakan lokasi terakhir penculikan Kim dan temannya. Brian menyisiri setiap sudut di apartemen tersebut, sembari membayangkan rekayasa ulang kejadian penculikan itu. Brian lalu meminta bantuan teman intelnya yang di Prancis, dan temannya mengarahkan Brian ke daerah red light prostitusi yang dikendalikan oleh mafia Albania. Brian berhasil mendapatkan petunjuk di daerah red light tersebut yang menginformasikan dengan kata kode, yakni ada barang baru yang bermasalah di kamp pabrik. Mendengar kode tersebut, Brian curiga dan mulai berangkat ke kamp pabrik itu. Setibanya di kamp pabrik tersebut, yang ternyata merupakan tempat wik-wik, Brian menemukan jaket milik Kim yang dipakai oleh gadis di sana. Hampir semua gadis muda di sana dibius obat-obatan hingga tak sadarkan diri, hanya untuk melayani para lelaki hidung belang. Brian berhasil membawa keluar perempuan tersebut untuk menanyakan lebih lanjut di mana dia mendapatkan jaket milik Kim itu. Brian lalu memperoleh alamat sebuah rumah apartemen, dan Brian masuk ke sana dengan menyamar sebagai polisi intel Prancis yang hendak meminta uang keamanan. Brian semakin yakin dan pasti setelah melihat simbol tato di tangan mereka bahwa merekalah yang menculik Kim, karena tato itu adalah petunjuk yang sempat diberikan Kim saat dirinya diculik. Brian berhasil menemukan penculik anak putrinya. Tapi sayang, Brian hanya menemukan teman Kim dan para gadis lainnya yang telah dibius obat-obatan di rumah tersebut. Brian mengintegrasi penculik Kim dengan alam militer dan berhasil mendapatkan informasi bahwa putrinya yang ternyata masih perawan
dibawa ke rumah lelang wanita untuk para hidung belang yang kaya raya. Brian lalu berhasil menyelinap ke rumah lelang tersebut, dan acara lelang pun telah dimulai. Pada saat itu pula, Brian melihat diri Kim yang dalam keadaan setengah sadar karena obat-obatan mulai dilelang. Tapi keberadaan Brian diketahui dan dia pun ditangkap. Brian berhasil kabur dan mengejar Kim yang dibawa oleh pemenang lelang tersebut. Brian melumpuhkan penjaga-penjaga satu persatu, dan pada akhirnya Brian berhasil menyelamatkan Kim, putri remajanya. Oke, kesimpulan GW ya. Yang pertama, nih, gara-gara film ini nih, film action jadi berubah dikit. Yang tadinya film action itu jagoannya mesti yang berotot, atau yang tampangnya ganteng lah, atau yang badannya keker lah. Nah, sekarang udah nggak perlu. Cukup bapak-bapak atau om-om aja juga udah bisa main film action. Lalu yang kedua, gara-gara film ini juga nih, Liam Neeson jadi panen film-film yang kurang lebih sama. Dia jadi main di film Unknown, lalu ada film lagi The Commuter, lalu Non-Stop, lalu ada A Walk Among Tombstones, Run All Night, masih banyak lagi deh. Ya, film-film yang jagoannya om-om atau bapak-bapak, yang entah itu mantan polisi, mantan CIA, mantan tentara, entah mantan penjahat yang bertobat. Apalagi Liam Neeson punya suara yang serak-serak sedap malam gitu. Waduh, ser. Jadi pas banget si Liam Neeson jadi jagoan om-om begini. Nah, terus kesimpulan gue yang ketiga. Ini contoh film bahwa action nggak perlu pakai acara ledakan yang lebay-lebay, atau kejar-kejaran mobil yang alay-alay, atau kejar-kejaran pakai pesawat lah, kejar-kejaran pakai tank lah, kejar-kejaran pakai kereta lah, tete mengeke. Ini cukup baku hantam yang wajar aja. Simple tapi jempol ke atas. Ya, gua sih bilangnya ini film action yang logik. Nah, bagi pecinta film ini sih gua rekomendasi ya. Nah, untuk film ini sendiri gue kasih angka di 7,5. Nah, begitu deh pendapat GW. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Dan GW di sini hanya sebagai pecinta film, bukan sok-sokan mau jadi kritikus. Kalau suka reviewnya, di-share dan di-subscribe ya. Makasih.